keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan apapun, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebagai pengganti acara langsung, yaitu acara Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi rahimahullah taala, pada pertemuan kali ini kita akan putarkan rekamannya atau rekaman pada pertemuan sebelumnya, karena qadarullah Al-Ustaz Muhammad Umar As-Sawed hafidhahullah taala berhalangan hadir untuk menyampaikan faedah-faedahnya pada pertemuan kali ini, dan semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan, dan pada pembahasan kali ini kita pilihkan bab perintah penjagaan terhadap sunnah dan adabnya. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati berbagai macam limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga semoga sampai kepada kita hingga akhir zaman. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, mendengar setia Radio Indosiar 91,8 FM dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan taufik untuk kita selalu bersemangat ya untuk menjalani aktivitas kita di kesempatan hari ini. Dan semoga di hari yang cerah ini apa yang kita harapkan ya di kesempatan hari ini menjadi indah. Barakallahu fikum. Di kesempatan hari ini alhamdulillah kita di acara Untayan Mutiara Indah Imam An-Nawawi rahimahullah yang membahas sebuah kitab Riyadhus Shalihin, yang mana di pembahasan kemarin masih pada pembahasan perintah untuk menjaga sunnah beserta adabnya, dan kita akan lanjutkan kembali di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah telah hadir di studio ya. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabar antum di kesempatan hari ini Ustaz? Alhamdulillah bikhair wa afiyah. Alhamdulillah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan waktu dan tempat kami persilakan. Baik, jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar Radio Indosiar yang kami hormati. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari kitab was sunnah, dan kita sampai atau masih pada bab al-amr bimuhafadhah ala sunnah, dan sampai kita pada hadis yang ke-6 dalam bab ini, yaitu hadis an Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala ikhtaraqa baitun fil Madinah ala ahlihi min al-lail falamma hudditha Rasulullah SAW bisya'nihim falih. Hadis dari Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa terjadi kebakaran, satu rumah yang terbakar di Madinah, dan bahkan sampai membinasakan keluarganya yang ada di rumah tersebut di malam hari. Falamma hudditha Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW diberitahu kejadian tersebut, qala, beliau bersabda, inna hadhihin nar aduun, sesungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian.
Faida nimtum fatfi'uha, maka jika kalian tidur atau beranjak untuk tidur, maka padamkanlah. Fatfi'uha, padamkanlah api tersebut. Demikian muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari mengeluarkannya dalam kitab sahihnya, dalam kitabul isti'dan, bab la tatrukun nar fil baiti inda naum. Sedangkan Muslim memasukkan dalam kitabnya, dalam kitab sahihnya, dalam kitabul asyribah, babul amr bitaghtiyatil ina wa ika'us siqa. Kata Imam Bukhari, babnya, bab jangan tinggalkan api dalam keadaan menyala di rumah ketika akan tidur. Jangan meninggalkan api menyala di rumah ketika akan tidur. Karena fikihnya Imam Bukhari ada pada judul-judul babnya. Judul babnya adalah kesimpulan yang beliau ambil dari hadis-hadis di dalam bab tersebut. Maka Imam Bukhari menyatakan makna hadis ini atau fikih hadis ini, jangan tinggalkan api menyala. Apakah itu lampu penerangan? Apakah itu kompor? Apakah itu lilin? Pokoknya jangan tinggalkan api yang menyala di rumah ketika akan tidur. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam syarahnya bahwa muallif menyebutkan anjuran untuk mengikuti sunnah dan adab-adab sunnah, adab-adab hadis. Babnya bab apa yang sedang kita bahas? Bab tentang mematikan lampu, mematikan cahaya, bukan cahaya, mematikan api yang ada di rumah. Tetapi di dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkannya dalam bab mengikuti sunnah dan adab-adab sunnah. Artinya barakallahu fiikum, jangan hanya karena khawatir nanti terbakar, khawatir nanti, iya itu betul, tetapi kerjakanlah karena sunnah. Mengapa? Khawatirnya dia berkata dalam hati, tapi itu aman, ada pelindung ininya, ada pelindung itunya. Barakallahu fiikum. Kerjakanlah sebagai ittiba'an lis sunnah. Kerjakanlah sebagai ikutan terhadap sunnah Nabi. Jangan tidur dalam keadaan meninggalkan api menyala, titik. Saya yakin tidak akan terbakar. Jangan pakai yakin tidak akan terbakar. Engkau tidak tahu takdir nanti malam atau besok. Sunnahnya disuruh oleh Nabi untuk padamkan, padamkan. Sunnahnya disuruh untuk jangan ada api menyala, jangan sampai ada api menyala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Api ini Allah ciptakan. Allah yang menciptakan bahan bakarnya, Allah yang menciptakan kayu-kayunya, Allah yang menciptakan pohon-pohonnya. Memang Allah memberikan sesuatu, kebaikan di api tersebut. Tetapi di sisi lain, api bisa menjadi musuh. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Waqi'ah, afara'aitumun nara allati turun, a'antum ansya'tum syajarataha, am nahnul munsyi'un. Tidakkah kalian lihat api yang kalian nyalakan? Apakah kalian yang menciptakan kayu-kayunya atau kami, kata Allah? Apakah kalian yang menciptakan pohon-pohonnya atau kami? Al-jawab, tentunya kita menjawab dengan kalimat bal anta ya Rabbana. Bahkan engkau wahai Rabb kami yang menciptakan pohon-pohon tersebut. Engkau wahai Rabb kami yang menciptakan bahan bakarnya. Engkau wahai Rabb kami yang menciptakan kayu-kayunya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Kami, kata Allah, menjadikan api itu sebagai tadhkirah, sebagai peringatan agar kita ingat api neraka. Wa mata'an lil muqwin, tetapi sekaligus sebagai mata', sekaligus sebagai faedah, sebagai keuntungan, sebagai mata'an lil muqwin, bagi para musafir. Apa maknanya mata'an lil muqwin? Kebaikan, keuntungan buat para musafirin.
Karena biasanya para musafirin di masa itu berjalan, apakah berjalan kaki atau berjalan di atas kudanya, di atas keledainya, di atas untanya, mereka butuh penerangan. Dan biasanya mereka berjalan di tengah padang pasir atau di tengah hutan, mereka membawa api sebagai penerangan. Mereka membawa obor di tangannya. Demikian pula barakallahu fikum al-muqwin, para musafirin, kalau sudah beristirahat, membangun kemahnya, maka mulai akan menyalakan api juga. Untuk apa? Khususnya di musim dingin untuk menghangatkan badan. Demikian pula mereka akan menggunakan api juga ketika memanaskan air, membuat minuman-minuman, dan juga memasak dan membakar daging untuk makannya. Berarti Masya Allah, api ini banyak manfaatnya. Maka Allah katakan mata'an lil muqwin. Tetapi sebelum kalimat mata'an lil muqwin, tetapi sebelum kalimat ini kebaikan buat para musafir, Allah katakan tazkiratan. Tazkirah adalah peringatan. Ingatlah, ini api dunia, begini panasnya. Bagaimana api akhirat? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyatakan, inna hadhihin nar juz'un min sittina juz'an min nari jahannam. Kata beliau, sebagaimana diriwayatkan bahwasanya api dunia ini adalah satu bagian dari 60 bagian api neraka. Api neraka dibagi 60, itu baru api dunia. Kullu nari dunya, dan itu seluruh api dunia. Bukan api yang kita hadapi sehari-hari di kompor kita, bukan. Seluruh api yang ada di dunia ini, kita bisa bayangkan, api dunia ini bukan hanya sepanas itu, ada yang lebih panas lagi, seperti apinya tukang las yang bisa melelehkan besi. Masih ada yang lebih panas lagi dari itu, apinya berwarna dari merah, semakin panas menjadi biru, semakin panas lagi menjadi putih. Barakallahu fikum. Ternyata itu semua sepanas-panasnya api dunia, juz'un min sittina juz'an min nari jahannam. Sepanas-panasnya api dunia itu hanya 1/60-nya api neraka. Dan diriwayatkan api neraka berwarna hitam. Dan di dunia belum ada itu api yang berwarna hitam. Kullu narid dunya syadidatul hararah wal khafifah. Semua api dunia, apakah yang dahsyat panasnya atau yang ringan, kulluha juz'un min sittina juz'a. Semuanya satu bagian dari 60 bagian neraka jahannam. A'adhani Allah wa iyyakum. Semoga Allah menyelamatkan aku dan kalian semua dari api neraka jahannam. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari api dunia dan api neraka. Ikhwani fillah a'azzakumullah. Berarti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ini, dalam surat Al-Waqi'ah, afara'aytumun nara allati turun a antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Maknanya, lihatlah kalian api yang ada di dunia kalian, yang kalian nyalakan, yang kalian pakai, yang kalian manfaatkan. Apakah kalian yang menciptakan pohon-pohonnya? Apakah kalian yang menciptakan bahan bakarnya? Apakah kalian yang menciptakan bahan bakar, apakah dalam bentuk bensin, minyak tanah, dan lainnya, solar? Atau apakah kalian yang menciptakan gas-gas yang dipakai oleh kalian untuk menyalakan api? Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami jadikan api itu, kata Allah, sebagai peringatan dan juga sebagai mata'an, sebagai manfaat buat kalian dan sekaligus sebagai peringatan. Artinya bisa jadi manfaat ketika sekadarnya, seukurannya. Tetapi bisa menjadi mengerikan ketika melampaui batasnya, ketika berlebihan. Yani seakan-akan dengan api dunia Allah katakan udhkuri hadhil harara. Lihatlah panasnya api dunia. Bagaimana dengan api neraka yang berlipat-lipat kali dari panasnya api dunia? Hatta la tatajarra nafsuhu 'alal ma'siyah, agar engkau jangan lancang berani berbuat dosa, berani bermaksiat. Ada seorang
abid hamba Allah yang saleh. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dari kalangan salaf, ketika hatinya cenderung untuk berbuat maksiat, sangat inginnya dia menuju api yang ada di rumahnya. Dia masukkan jarinya, terbakar jarinya. Dia merasakan panas yang sangat. Dalam hatinya berkata, ini api dunia, ini api dunia. Bagaimana api akhirat? Ini api dunia. La tatajarra nafsak alal ma'siyah. Jangan lancang kau berbuat dosa. Demikian panasnya api dunia. Bagaimana dengan api neraka? Allati hiya sababun lidukhulin nar. Jangan berbuat dosa yang menyebabkan kau akan masuk dalam neraka. Nasallahu ta'ala al-afiyah. Kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Ikhwani fillah a'azakumullah, ini bukan maknanya disuruh untuk kita membakar tangan-tangan kita, tidak. Tetapi diriwayatkan, barakallahu fikum, seorang yang terpaksa menolong seorang wanita. Ini kisah lain. Jadi dalam musim dingin yang sangat dinginnya, seorang ahli ibadah di rumahnya, di tempat ibadahnya, diketuk pintunya di malam hari. Dalam keadaan dia menghangatkan dirinya di atas api atau di hadapan api. Diketok, dia buka, wanita. Dia berpikir, kalau saya masukkan dia, aku berbuat dosa. Karena terjadi ikhtilat dalam rumah itu. Kalau aku tidak masukkan dia, terus minta tolong, aku kedinginan. Ya, serba salah. Kalau aku biarkan dia, hitungannya akan mati besok pagi. Besok pagi sudah tidak ada lagi dia. Sebab di malam itu tidak ada sebab-sebab yang bisa memanaskan dirinya. Tidak ada matahari. Maka dia terpaksa memasukkannya, kemudian bilang kepadanya, kamu tetap di situ, jangan beranjak kemana-mana. Dan dia mendekati api sambil menempelkan jarinya ke dalam api. Jangan nengok, jangan kamu ganggu dia, jangan kamu, terus gitu. Setelah tidak terasa di jari pertama, dia lanjutkan dengan jari kedua. Karena lama-lama tidak terasa panasnya. Sambil seperti itu berdoa pada Allah agar selamat dirinya dari fitnah wanita yang ada di belakangnya. Sampai ketika mulai terang atau mulai pagi, dia keluarkan perempuan itu. Keluar sekarang, sudah ada matahari. Diriwayatkan wallahu ta'ala a'lam, setelah habis hampir semua jarinya. Setelah gosong hampir semua jarinya. Ala kulli hal, itu terpaksa karena sudah ada dalam situ. Kalau engkau tidak terpaksa, ngapain memasukkan fitnah kemudian engkau membakar tanganmu? Jangan masuk ke dalam fitnah, engkau tidak akan bisa mengatasinya. Kembali kepada permasalahan, sunnahnya untuk memadamkan api di malam hari, karena api itu ketika sedikit bisa menjadi manfaat. Tetapi ketika menjadi besar, maka kata Nabi dalam hadis ini, inna hadhihin nar aduun lakum, sesungguhnya api ini akan jadi musuh buat kalian. Maka padamkanlah ketika kalian akan tidur. Jangan nyambi dengan tidur. Nyambi dengan yang lain mungkin bisa, itu pun sering gosong. Tahu nyambi ya? Kita kerja ini sekaligus sambil masak ini, sambil nyapu begitu. Itu saja sering gosong. Karena dia tidak tahu ukuran api akan menyala sesuai dengan apa yang ada dari bahan bakarnya. Bahkan bisa jadi lebih besar lagi. Bisa jadi akan membakar gordennya, bisa jadi akan membakar jendelanya, bisa jadi akan membakar rumahnya seluruhnya. Semuanya sehat, semoga semuanya semangat ya, terkhusus yang sedang beraktivitas, mencari nafkah ataupun beraktivitas lainnya ya. Semoga diberikan kemudahan di setiap urusannya. Amin Allahumma. Ketika api sudah merambat, ihtarakal makan kulluh, akan terbakar seluruh tempat itu. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Wa min dzalika aidan afyashul kahraba. Demikian pula masalah listrik. Listrik kan bukan bahan bakar, tetapi bisa memercikan api. Sehingga yang bagi lil insan an yakuna harisan 'alaiha. Hendaklah manusia bersungguh-sungguh memperhatikan instalasi listrik dengan baik.
Wa an yakuna alladhi yurakkibuha syakhsan 'arifan muhaddisa. Hendaklah yang membikinnya, yang merangkainya adalah syakhsan 'arifan, orang yang pengalaman, muhandis, insinyur yang ahli untuk membuat instalasi listrik. Jangan sampai orang yang sembarangan kemudian terjadilah konslet dan kemudian terbakar. Hatta barakallahu fikum ihtarakat al-bait, hingga terbakar semuanya, ternyata ujung-ujungnya atau asal muasalnya dari konslet listrik. Maka hati-hati. Hendaklah yang memasang instalasi listrik itu, kata beliau, syakhsan arifan muhandisan, orang yang berpengalaman, orang yang ahli. Hatta la turakkab ala wajhil khata', hingga jangan dipasang dengan sisi yang salah dan kemudian terjadilah konslet terbakar. Imma ihtirakan kulliyan lil bait, imma terbakar seluruhnya satu rumah atau terbakar sebagiannya, dua-duanya adalah kerugian. Dan disinilah api menjadi musuh. Jangan sampai api menjadi musuh. Hati-hatilah dengan api. Al-muhim annal insan yajib alaihi ihtiraz min kulli ma yukhsha. Demikian pula jangan kita menggunakan api di dekat drum-drum bensin, drum-drum yang isinya bahan bakar. Jangan menyalakan api di pom bensin. Ini para perokok-perokok ini sudah rukuknya haram, merugikan orang lain dengan asapnya, ternyata merugikan orang lain dengan pecikan apinya, dan kemudian terjadilah kebakaran. Maka turutilah peraturan-peraturan yang ada di pom bensin itu dalam keadaan berhati-hati, atau termasuk kehati-hatian dari api. Karena api bisa menjadi musuh, kata Nabi, innan nar aduun lakum. Dan api bisa menjadi peringatan dari api neraka, dan api bisa menjadi manfaat jika sebatas keperluannya. Wallahu ta'ala ala bissawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah taala. Ya, di kesempatan pagi ini masih pada bab perintah menjaga sunnah beserta adab-adabnya, dan kita sampai pada pembahasan hadis yang ke-6, yaitu hadis tentang disunahkannya kita untuk mematikan lampu ya di saat kita hendak tidur, dan berbagai macam faedah juga sudah kita dapatkan di kesempatan hari ini tentang berkaitan dengan api ya. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah kita selanjutnya akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang kita siapkan yang akan kita baca di kesempatan hari ini. Ya, langsung saja kita baca untuk pertanyaan yang pertama ya. Dari pendengar kita di 0856 sekian ya. Afwan Ustaz, bagaimana hukum kuliah bagi akhwat di universitas umum? Barakallahu fikum. Seorang akhwat sesungguhnya boleh saja dia belajar di mana saja, tetapi yang berkait dengan masalah kuliah umum berarti di sana ada ikhtilat, bercampur laki dan perempuan. Dan juga berarti engkau belajar bukan dengan ahlus sunnah. Itu bahaya kedua. Yang ketiga, engkau akan dikasih pelajaran sekian banyak. Walaupun engkau mengambil jurusan sastra Arab, akan diajarkan filsafat di dalamnya, akan diajarkan pemikiran-pemikiran yang salah di dalamnya. Barakallahu fikum. Sehingga kaedahnya dari para ulama, kaedahnya adalah hendaklah engkau menghindari kejelekan lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan, yang dikenal dengan kalimat dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Dar'ul mafasid, menghindari mafsadah, itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Oh, tapi ada manfaatnya? Iya, ada manfaatnya. Tapi madarat-madaratnya banyak. Milih kamu ambil faedah tapi kena mafsadah, atau milih menghindar mafsadah walaupun tidak dapat manfaat? Yang kedua, karena kaidahnya menghindar dari mafsadah lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Mengapa? Karena mengambil manfaat bisa kamu ambil di tempat lain.
Barakallahu fiikum. Engkau bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, misalnya di pondok pesantren atau di tempat-tempat lain. Barakallahu fiikum. Sehingga saya tidak menganjurkan bagi para wanita yang menjaga dirinya dan kehormatannya untuk ikhtilat bersama laki-laki setiap hari. Dan kemudian juga dia terpaksa harus mempelajari apa yang tidak perlu dipelajari, seperti ilmu filsafat, ilmu perbandingan agama. Ngapain agama dibanding-bandingkan? Itu kekurangan ajaran kepada agama Islam. Ada apa Islam dibandingkan? Alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahaddu minal asa. Bukankah pedang jadi jatuh kehormatannya ketika dibandingkan dengan kayu? Tajam mana ya pedang ini dengan kayu itu? Kurang ajar. Masa pedang dibandingkan dengan kayu? Sama juga agama Islam yang begitu mulianya, begitu sempurnanya. Inna dina indallahil Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama yang sempurna dibandingkan dengan agama bikinan manusia. Bagus mana ya agama ini dengan agama Hindu? Kurang ajar itu namanya. Alam taru anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila ahaddu minal asa. Bukankah pedang jadi jatuh kehormatannya ketika dibandingkan dengan kayu? Demikian pula agama Islam yang mulia ini dibandingkan dengan agama bikinan manusia. Sungguh kekurangan ajaran kepada agama ini. Maka barakallahu fiikum, belum lagi mafsadah-mafsadah yang lainnya yang ada di tempat-tempat atau kampus-kampus kuliah-kuliah umum tersebut. Barakallahu fiikum. Walaupun jurusannya agama Islam, karena banyak, bahkan saya tidak lihat yang sebaliknya. Banyaknya adalah pemikiran-pemikiran atau pemahaman-pemahaman yang sifatnya akliyah. Sifatnya akliyatnya akal-akalan, filsafat, yang Imam Syafi'i berkata, man tamantok faqad tazandak. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Siapa yang memakai mantik dia jadi zindiq. Sehingga wallahu ta'ala alam, saya katakan bahwa bukan tidak ada manfaatnya di sana, ada manfaatnya, tetapi karena khawatir dengan madarat-madaratnya, maka tinggalkanlah apa yang mengkhawatirkan kamu. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Atau pakailah kaidah dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kejelekan-kejelekan lebih diutamakan daripada mendapatkan manfaat-manfaat. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, Afan Ustaz izin bertanya. Ana tinggal di komplek perumahan yang lumayan jauh dari Ikhwan Salafi atau Ahlus Sunnah ya. Di musola kecil perumahan ana diadakan taklim Salafi 2 kali dalam sepekan. Tetapi selain waktu taklim tersebut, setiap waktu sholat tiba dan sudah dikumandangkan, tidak ada orang yang datang atau sangat jarang datang dari jamaah lain atau penghuni komplek untuk sholat jamaah di musola ini. Apakah Anda tetap mempertahankan sholat wajib di musola itu walaupun sendiri sebagai bentuk memakmurkan masjid walau sendiri, atau Anda mencari masjid terdekat lain yang ada sholat jamaahnya? Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khaira. Kalau itu adalah musalla yang memang diwakafkan sebagai masjid, walaupun kecil, walaupun istilahnya musalla, itu tetap masjid dan hukumnya hukum masjid, ada tahiyatul masjid. Itu kalau memang diwakafkan, hidupkan. Maka kalaupun kau sendirian, adzanlah, qomatlah, salatlah. Mudah-mudahan besok jadi 2, lusa jadi 3 ketika engkau istiqomah. Sebab saya khawatir beberapa orang yang mau ke musola tersebut takut, saya pernah ke situ kosong, saya pernah ke situ kosong lagi. Sehingga kalau untuk istiqomah, lama-lama orang tahu bahwa adzannya rutin, orangnya tetap ada, insya Allah akan ada yang datang. Barakallahu fikum. Dengan tujuan menghidupkan masjid tersebut. Tapi kalau ternyata musola itu milik pribadi si fulan dan alan di depan rumahnya, maka tidak harus. Tidak wajib dihidupkan. Tidak mengapa engkau sholat berjamaah di tempat yang memang betul-betul diwakafkan untuk masjid, yang jamaahnya banyak, karena jamaahnya banyak itu lebih afdal. Jadi wallahu ta'ala alam, kalau itu memang masjid yang memang diwakafkan untuk masjid, maka kau hidupkan. Kasihan yang mewakafkannya nanti, agar terus hidup. Itu adalah fardu kifayah hukumnya. Fardu kifayah harus ada yang menghidupkan.
Kalau nggak ada, semua orang di sekitarnya ikut dosa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Demikianlah kaum muslimin dimanapun Anda berada, dua pertanyaan bisa kita bacakan di kesempatan hari ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat ya buat kita semuanya, khususnya yang bertanya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz atas faidah kajian di kesempatan pada ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga antum, yang memberikan kesehatan pada antum. Barakallahu fikum. Akhir kalam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar.